antitesis untuk Ustadz Muhammad Nuruddin, ya sayang sekali Ustadz Muhammad Nuruddin belum memaparkan sejarah qiraat, karena di situ ada titik lemah. Jadi kalau hadis yang disampaikan oleh siapa tadi, Ustadz Bikdar ya, yang dari Brunei, bahwa memang ada kemungkinan perbedaan lafaz dalam Al-Quran di berbagai qiraat, bahkan ada perbedaan makna. Ustadz Nuruddin pasti tahu kan, di ilmu qiraat misalkan wa idzal aidhami kaifa nunshizuha, sebagian nunsiruha, ada yang lafaznya berbeda, ada yang maknanya berbeda. Nah, sebenarnya qiraat itu enggak cuma 7 seperti yang di ulama sekarang bilang ada 7 qiraat. Ada lebih, bisa 10, bisa bahkan 25. Nah, tapi karena faktor politis, kita sekarang dimina-bobokan dengan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz gitu ya. Padahal di qiraat-qiraat lain ada yang sampai berbeda makna. Nah, kalau ketika berbeda makna, bagaimana ini Ustadz Nuruddin? Apakah itu sudah masih tetap kalamullah atau sudah ada campur tangan Nabi di sana? Saya jawab ya, pertanyaan pertama dari Mas yang tadi pakai baju merah itu, bahwa qiraat itu punya titik lemah. Saya bacakan Mas ya. Saya sudah kutipkan di buku saya halaman 48. Ini kadang-kadang orientalis dan orang-orang sejenisnya kadang-kadang keliru, punya metodologi yang salah dalam mengkaji Al-Quran. Mereka itu kadang menguji keautentikan Al-Quran dari manuskrip, dari dokumen-dokumen tertulis. Saya tidak mengatakan itu tidak penting Bapak Ibu, kadang-kadang itu punya signifikansi. Tapi sandaran utama dalam menguji keautentikan Quran, qiraat Al-Quran, itu bukan manuskrip, bukan dokumen tertulis, tapi hafalan para qurra. Dan kenapa kita bisa yakin sepenuhnya bahwa hafalan ini akurasinya bisa benar-benar dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Karena Quran itu cara bacanya saja diatur, sehingga orang tidak bisa sembarangan bikin bacaan yang berbeda, harus ada sanadnya. Jadi apakah ada perbedaan itu lafaz-lafaz? Ada, kita akui, tapi itu semuanya diajarkan sama Nabi. Dari mana kita tahu? Para ahli qiraat, saya menerima bacaan ini dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa sembarangan orang memunculkan lafaz yang berbeda terkait Al-Quran itu, kecuali ada sanadnya. Harus sesuai dengan Rasm Utsmani, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, harus mutawatir. Nah, ini kadang-kadang yang saya bingung, termasuk Profesor Mudim Siri, menggugat keautentikan Al-Quran dengan hadis ahad. Hadis ahad itu nggak bisa mengalahkan kabar mutawatir. Ini saya nggak bicara iman, bicara epistemologi. Dalam epistemologi itu ada namanya pengetahuan aksiomatik, ada pengetahuan spekulatif. Pengetahuan aksiomatik itu Bapak Ibu, al-ilmud daruri, nggak bisa dikalahkan, digugurkan dengan pengetahuan spekulatif. Hadis ahad itu melahirkan dhon. Mutawatir, riwayat Quran yang mutawatir menghasilkan yakin. Pertanyaan saya, bisa nggak 20 mengalahkan 100 itu? Orang selebak bulus bilang duren di sini itu murah, muncul 3 orang, enggak, mahal. Kita percaya yang mana? Itu logika sederhana. Di Quran itu secara masif diriwayatkan dengan sanad bersambung. Dari mana dasarnya saya mengatakan bahwa sandaran Quran itu bukan dokumen tertulis? Az-Zarqani mengatakan innal mu'awwal alaihi fil Qur'anil Karim innama huwa talaqqi wal akhd, thiqatan an thiqah wa imaman an imam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, wa innal masahif, mushaf lam takun walan takuna hiyal umdah fi hadzal bab. Gak bisa Anda itu menyandarkan Quran pada teks semata. Kita ini punya kitab suci yang beda dengan, mohon maaf, dengan umat agama lain. Bible itu sandarannya dokumen tertulis. Kalau pengen menguji keautentikan Bible, dokumen tertulis. Quran beda sendiri. Kata siapa itu? Ini, bukan saya yang bilang. Selanjutnya, Ibnul Jazari, imam ahli qiraat, mengatakan apa? Innal i'timad fi naqlil Quran ala hifdzil qulub. Hafalan yang terpatri dalam hati para ahli qiraat. Was-sudur la ala hifdzil masahifi wal kutub. Dan Quran ini menariknya saudara-saudara sekalian turun di tengah masyarakat yang lebih mengandalkan hafalan ketimbang tulisan. Wa hadhihi asyrafu khasisatin minallahi ta'ala li hadhil ummah. Inilah kemuliaan secara bagi umat Nabi Muhammad, punya sanad, punya kitab suci yang bisa diuji keautentikannya dengan periwayatan lisan itu. Itu satu. Jadi kalau Anda mengatakan ada titik lemah, di mana titik lemahnya? Hadis ahad itu nggak bisa dijadikan sandaran.
atas dasar basis epistemologi apa yang Anda gunakan, Anda menggugurkan kabar yang sedemikian masif dengan riwayat beberapa orang itu. Secara epistemologis itu keliru, Pak. Silahkan kalau Anda tidak setuju, kita bisa berdebat di belakang. Oke? Bukan masalah iman. Tadi ada yang bilang sama saya hanya meninabokan umat itu supaya percaya dengan iman. Mohon maaf, iman itu, dari yang kita pelajari, definisi iman itu apa? Al-i'tiqad al-jazim, al-i'tiqad jazim mutabiq lil waqi' nasyi'an dalil. Iman itu harus keyakinan bersifat pasti, sesuai dengan fakta dan bersandar pada bukti. Gak ada itu dalam Islam iman tanpa bukti, itu mohon maaf gak ada. Siapa yang mengatakan begitu? Grand Syah Al-Azhar. Tadi saya pengen mengutip itu sebetulnya. Itu para ulama muslim mengatakan begitu. Gak ada istilah dogma dalam Islam itu. Semuanya itu harus an-nasyi'an dalil. Jadi nggak penting mas itu diimani atau tidak, orang Islam percaya atau tidak. Kalau dalilnya kuat, mau outside the box, mau inside the box, kalau dalilnya kuat, ya harus kita pegang. Kita sebagai orang yang berperan sebagai akademisi harus konsisten menjaga kaidah akademik. Kaidah akademik mengatakan in kunta naqilan fasihha. Kalau menukil harus benar. Wa in kunta mudda'iyan fad dalil. Enggak apa-apa, Anda datang dengan pendapat yang aneh asal dalilnya benar. Kita bisa terima. Siapa bilang Al-Azhar itu kampus konservatif seperti dikatakan Profesor Muhyiddin Sidik? Enggak juga. Kita enggak anti kebaruan, Profesor. Kita enggak anti kebaruan. Grand Syah itu bikin seminar at-tajdid min dururiyatil hayat, itu biasa. Yang penting itu sayangnya saya sering kali menjumpai pendapat-pendapat aneh dari Profesor Muhyiddin Sidik ini, dalilnya acak-acakan. Gimana kita menerima klaim-klaim semacam itu kalau dalilnya sendiri rapuh? Kan kira-kira begitu.